Kita akan kembali berbincang-bincang di Apa Kabar Indonesia Malam, Dr. Erlina. Ya, dok, ini mungkin bisa diceritakan juga sebenarnya pengobatan dengan plasma darah ini kan juga bukan pertama kali digunakan dalam praktek kesehatan atau praktek penyembuhan. Apakah memang ada efek sampingnya selama ini, dok? Oke, jadi plasma konvalesen ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Dulu pernah dipakai untuk pengobatan Ebola, kemudian juga pengobatan SARS, dan bahkan pengobatan H1N1. Ya, dan sebetulnya sedang dilakukan juga di New York, Amerika, karena sudah mendapat persetujuan dari FDA. Jadi menurut saya ini sesuatu yang barangkali juga bisa kita coba, karena memang pilihannya tidak banyak. Ya, jadi karena ini situasinya kan kalau menurut saya ini darurat ya. Jadi kalau tidak ada obat yang memang khusus, ya kita coba berbagai cara yang kita tahu dari literatur itu sudah dipakai oleh negara-negara lain. Jadi saya sih sebetulnya termasuk yang mendukung kalau ini juga kita bisa lakukan. Tapi tentu saja tidak untuk semua pasien. Ya karena tadi itu pemberiannya complicated, ya harus donor sama resipiennya harus match. Darahnya juga harus diolah sedemikian rupa, dan itu tadi kita juga belum tahu pasti efek sampingnya, tapi barangkali efek samping umum pada saat transfusi mungkin ada, dan makanya perlu monitor yang ketat pada saat dilakukan transfusi, karena transfusinya juga bisa sampai 1 sampai 4 jam. Jadi ya, jadi kita mestilah melakukan monitor karena memasukkan darah ke tubuh orang lain. Dan walaupun match, kadang-kadang juga kalau transfusi darah biasa ada yang pasien menggigil, menjadi demam, dan itu kita harus antisipasi juga. Baik, dari kasus yang sudah pernah ada SARS, MERS seperti itu, sebenarnya resikonya cukup tinggi tidak, dok, untuk menggunakan pengobatan seperti ini? Enggak. Kalau dari yang saya baca sih resikonya enggak ya, enggak banyak menyampaikan bahwa risiko ataupun efek samping. Tidak dilaporkan, bahkan yang penelitian terbaru menyampaikan bahwa ini cukup efektif, hanya saja memang tidak yakin pasti bahwa ini adalah semata-mata karena plasma konvalesen, karena obat-obat yang lain juga diberikan. Baik. Dok, kalau tadi dokter berkata bahwa tidak semua pasien mungkin bisa menggunakan ini karena harus ada kecocokan antara donor dengan resipien. Apakah memang artinya hanya pengobatan ini hanya digunakan kepada para penderita kasus yang berat-berat saja? Iya, kalau dari penelitian yang saya baca yang dilaporkan di jurnal memang begitu. Jadi hanya untuk kasus-kasus yang berat. Nah, untuk apa kita melakukan prosedur yang complicated kalau kasusnya ringan bisa sembuh dengan pengobatan lain? Baik, Prof. David, ini sebenarnya obat menggunakan plasma darah ini kan kalau yang saya dengar adalah untuk meningkatkan antibodi daya tahan tubuh. Apakah hanya sebatas itu atau seperti apa? Begini, di dalam plasma darah seseorang yang sembuh, tentunya kita anggap bahwa antibodinya telah baik, berhasil untuk membunuh virus. Akan tetapi sebetulnya tujuan pengobatan dengan plasma ini tidak hanya terbatas pada pemberian antibodi, karena yang ada di dalam darah tersebut, di samping antibodi yang menetralisir virus, itu juga ada komponen lain ya, komponen lain yang sistem selulernya ya, secara imunologi juga berbeda, yang nantinya bisa mengembalikan radang itu menjadi kondisinya lebih baik, mendekati normal. Satu contoh, tidak pada penderita yang diberikan pengobatan dengan plasma ini, maka limfosit darah putih ya, yang tadinya rendah dia bisa naik. Kemudian parameter radang yang pakai CRP ya, C-reaktif protein, itu turun. Nah, ini satu tanda bahwa tidak hanya terbatas pada antibodi saja, tapi sistem kekacauan imunologi dari orang tersebut juga lebih baik. Baik. Nah, jadi ini memang ini diharapkan bersama-sama dengan obat antivirus yang tadi dijelaskan ya, ini dapat bersama-sama mengatasi penyakit ini. Demikian. Baik, jadi penggunaan obat-obatan, kemudian juga dengan menggunakan plasma darah ini. Tapi juga pasti tadi yang harus ditekankan adalah saat Prof bilang bahwa
pendonor ini harus diteliti betul gitu ya, karena jadi, ternyata masih bisa virus tersisa di darah. Salah satu yang ada pendapat juga yang demikian. Jadi itu untuk mencegah, karena kalau ini menjadi pengobatan luas, maka ini harus menjadi kehati-hatian. Betul, karena kalau Anda kata memang masih ada virusnya di dalam darah, bisa menularkan kepada si penerima, tapi begitu itu ya? Relatif sedikit ya. Walaupun sedikit, tapi jangan sampai lolos maksudnya. Baik, baik. Dokter Erlina, artinya harapan besar ya dok, kalau tadi dokter juga menyetujui penggunaan adanya plasma atau pengobatan dengan plasma darah ini diberikan kepada para pasien ya? Iya, jadi segala sesuatu yang memberi harapan harusnya kita coba ya. Bahkan sekarang juga ada laporan tentang pemberian stem cell. Mungkin nanti kita bisa bicara tentang stem cell di hari lain. Baik, Dokter Erlina, terima kasih atas penjelasannya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi untuk menjelaskan tadi yang Dokter Erlina bilang masalah stem cell merupakan salah satu peluang juga ya, dok, untuk bisa memberikan pengobatan kepada para pasien. Begitu ya, dok? Iya. Baik, dokter, terima kasih waktunya. Sehat-sehat selalu dan juga selamat bertugas melanjutkan aktivitas kembali. Baik, Prof, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan mengenai hal ini karena semakin menarik juga kita untuk menggali lebih dalam mengenai penggunaan plasma darah ini. Tapi sesaat lagi, apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali.